Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan rangkuman bab 4 mengenai manajemen integrasi proyek pada buku Head First PMP Second Edition. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Atori Yusuf Berlian, Faiza Nur Fatihin, Melani Siti Hasanah, dan Syahrul Akbar Maulana. Pekerjaan sehari-hari seorang manajer proyek. Yang pertama, merencanakan, yaitu membuat perencanaan proyek yang akan dibangun. Yang kedua, mengawasi dengan cermat dan memastikan proyek berjalan seperti yang direncanakan. Yang ketiga, memperbaiki dengan mencari dan memperbaiki masalah pada proyek yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Pandangan luas sebuah proyek. Yang pertama, Anda ditugaskan dalam sebuah proyek, di mana di sini dilakukan proses inisiasi. Kemudian Anda merencanakan semua pekerjaan yang akan diselesaikan, maka Anda memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar, menangani perubahan di sepanjang pengerjaan proyek, di mana di sini juga dilakukan proses eksekusi, pengendalian, dan pemantauan proyek. Setelah selesai, Anda menutup proyek. Terdapat beberapa proses yang terjadi pada manajemen integrasi. Yang pertama yaitu mengembangkan proyek charter, yang kedua mengembangkan rencana manajemen proyek, yang ketiga mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek, yang keempat memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, yang kelima lakukan pengendalian perubahan terintegrasi, dan yang keenam menutup proyek atau fase. Memulai proyek dengan proses inisiasi. Di sini terdapat gambaran dari proses inisiasi grup. Terdapat dua proses yang terjadi. Yang pertama proses pengembangan proyek charter yang memberitahu semua orang di perusahaan mengapa proyek itu diperlukan dan memberi Anda otoritas yang Anda butuhkan untuk mewujudkannya. Kemudian proses kedua adalah mengidentifikasi stakeholder kepentingan untuk mencari tahu siapa yang terpengaruh oleh proyek dan bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Manajemen integrasi dan grup proses. Grup proses menunjukkan bagaimana proses berinteraksi. Area pengetahuan manajemen integrasi menyatukan semua kelompok proses. Sebuah manajer proyek harus mengintegrasikan pekerjaan semua orang di tim melalui semua kegiatan utama untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Yang pertama dengan melakukan otorisasi oleh proyek charter untuk mengelola anggaran dan menetapkan sumber daya. Yang kedua merencanakan semua pekerjaan yang akan terjadi di seluruh proyek. Yang ketiga mengarahkan pekerjaan setelah dimulai. Yang keempat memantau kemajuan pekerjaan dan mencari potensi masalah. Yang kelima mencari perubahan, memahami dampaknya dan memastikan jangan menggagalkan proyek. Dan yang terakhir menutup proyek dan memastikan tidak ada ujung yang tertinggal ketika itu berakhir. Proses pengembangan proyek charter. Kegunaan proyek charter adalah memberitahu dengan tepat apa yang menjadi wewenang Anda pada proyek, seperti menugaskan pekerjaan kepada anggota tim dan menggunakan sumber daya perusahaan, dan mengapa Anda ditugaskan untuk itu. Di sini terdapat gambaran pengembangan piagam proyek dan hal-hal yang dibutuhkan di dalamnya, seperti enterprise, faktor lingkungan, kontrak tempat yang cocok, kasus bisnis, proyek atau pernyataan pekerjaan, dan organisasi proses aset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang dibahas oleh Melanie sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang business case. Apa itu business case? Dalam pembuatan business case, sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya business case, kita dapat mengetahui apakah proyek ini sangat bernilai dan layak untuk dikerjakan atau tidak. Karena dalam tiap tim pengerjaan proyek tidak hanya mengerjakan satu proyek saja, banyak proyek yang akan mereka kerjakan. Oleh karena itu, setiap ada proyek yang diajukan untuk dikerjakan gitu, mereka akan melihat business case-nya terlebih dahulu. Sebelum pengerjaan proyek, kita perlu berkonsultasi dengan para ahli di bidang yang akan kita kerjakan proyeknya. Beberapa pendapat ini dinamakan expert project
Hal ini merupakan bagian dari Project Management Plan. Nah, bila para ahli sudah menyetujui business case, kontrak, dan detail pekerjaan tambahan yang akan menguntungkan bagi kita, maka kita dapat membuat project charter. Project charter ini berfungsi sebagai izin penggunaan sumber daya seperti tim atau karyawan, komputer, alat-alat kantor, ruang meeting, dan sebagainya untuk mengerjakan project. Jadi sebagai tanda bukti otoritasnya seperti itu. Dan project charter ini biasanya dibuat oleh sponsor project ya. Dibuat oleh sponsor project. Nah, dalam project charter ini terdapat deskripsi project, persyaratan project, lalu level otoritasnya gitu, lalu jadwal pengerjaan projectnya dan business case-nya atau kasus bisnis. Dalam pengerjaan project, kita akan melihat dua ini secara terus-menerus ya. Yang pertama ialah faktor lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan atau enterprise environmental factor adalah segalanya yang perlu diketahui tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnis, seperti bagaimana tiap departemen beroperasi, kondisi pasar saat ini, keseluruhan strategi perusahaan, beberapa kebijakan yang perlu dihadapi, budaya perusahaan, dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Yang kedua adalah organizational process asset atau proses organisasi yang memiliki informasi tentang proyek yang akan dikerjakan. Aset proses organisasi ini biasanya berkaitan dengan standar perusahaan yang menyangkut panduan, prosedur, dan tata cara untuk memanage project. Karena tiap perusahaan punya standarnya tersendiri. Kemudian develop project management plan adalah sebuah proses di mana kita akan mengatur semua informasi tentang project yang akan dikerjakan dalam satu tempat sehingga semua orang tahu persis apa yang akan terjadi saat sedang mengerjakan project. Untuk inputnya itu berupa piagam project dan hal-hal yang telah kita ketahui mengenai organisasi proses aset dan enterprise faktor lingkungan, serta output proses perencanaan outputnya. Planning Process Group adalah tempat bagaimana kita mengerjakan project. Disinilah bagaimana kita memikirkan tentang apa saja yang akan terjadi dalam pengerjaan project, seperti bagaimana cara menyelesaikannya dengan minim kesalahan dan cara mengatasi beberapa perubahan dalam project. Project Management Plan merupakan output dari develop Project Management Plan yang sudah dibahas sebelumnya ya. Project Management Plan adalah segala rencana untuk menyelesaikan masalah dan berisi informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi beberapa rencana dalam pengerjaan project dan backingannya atau rencana cadangannya tersedia dalam Project Management Plan ini. Project Management Plan merupakan inti dari integration management yang digunakan sebagai alat utama untuk mengerjakan project. Dalam Project Management Plan ini terdiri dari beberapa pecahan yang disebut juga subsidiary plan atau rencana cadangan. Dari setiap knowledge area seperti scope management, time management, cost, quality, human resource, communication, risk atau resiko, dan procurement management. Direct manage process project execution project. Setelah project management plan telah dibuat, maka project siap dikerjakan. Sisanya saat project sedang berjalan, cukup ikuti rencana dan mengawasinya, khususnya bila terjadi perubahan rencana ya. Inilah yang terjadi pada direct dan manage project execution process. Hasil dari direct and manage process execution project ini ada dua. Yang pertama, produk yang dihasilkan atau deliverables. Lalu yang kedua adalah work performance information yang berisi tentang laporan progress project. Pembuatan dokumen ini didasarkan dari seberapa baik pengerjaan project dari tiap knowledge area yang telah kita
singgung sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan proyek termasuk memperbaiki cacat. Proses eksekusi langsung dan kelola memiliki banyak input dan output, tetapi kebanyakan dari mereka harus dilakukan dengan menerapkan perubahan, perbaikan, dan tindakan korektif. Jika ada perbaikan cacat yang telah disetujui, disinilah itu terjadi. Begitu cacatnya adalah diperbaiki, hasilnya adalah perbaikan cacat yang dilaksanakan tiga komponen direct dan kelola eksekusi proyek proses. Yang pertama, gunakan rencana untuk membuat kiriman. Yang kedua, memperbaiki cacat pada kiriman. Yang ketiga, suatu rencana proyek berubah. Pastikan perubahan itu adalah tercermin dalam kiriman. Selanjutnya, cari perubahan dengan tangani mereka. Proses kerja proyek monitor dan kontrol untuk biasanya pekerjaan berjalan dengan baik. Tetapi, terkadang Anda menemukan bahwa Anda perlu mengubah sesuatu. Dan saat itulah Anda menggunakan merubah integrasi performa. Selanjutnya, membuat perubahan yang tepat untuk proyek Anda. Proyek kerja proyek monitor dan kontrol adalah tempat Anda menemukan perubahan yang Anda mungkin ingin buat. Proses lakukan kontrol perubahan terintegrasi adalah di mana Anda memutuskan apakah Anda membuatnya atau tidak. Oke, di sini saya lanjutkan materinya ke dalam putuskan perubahan dalam kontrol perubahan pada sebuah pertemuan. Nah, jadi secara gambaran, perubahan itu akan menjadi hal yang sangat dijadwalkan itu secara teratur gitu. Dimana orang-orang yang mewakili perusahaan tersebut akan terkena efek karena berkumpulnya untuk ada tujuan untuk meninjau sebuah perubahan yang diusulkan dan dapat memutuskan apakah akan membuatnya atau tidak. Oke, di sini ada gambarannya untuk kontrol pertemuan. Dia akan memberikan sebuah keputusan yang menjadi sebuah kontrol perubahan. Jadi di mana kontrol pertemuan akan menjadi sebuah kontrol perubahan oleh sebuah keputusan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana proses berinteraksi satu sama lain. Di sini ada gambaran untuk bagaimana sebuah permintaan didahului oleh sebuah monitor dan kontrol pekerjaan pada proyek. Lalu setelah itu dia akan menjadi sebuah permintaan, lalu diintegrasikan, lalu dia terintegrasi oleh untuk mengubah kendalinya seperti itu. Lalu adanya persetujuan dan setelah itu dia dapat membuat sebuah perubahan. Yang di sini ada eksekusi pertama, lalu dia akan menjadi sebuah interaksi gitu satu sama lain. Dan ini merupakan gambaran untuk prosesnya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk mengontrol perubahan. Cara untuk mengontrol perubahan bisa kita lihat di sini pada gambar ini, yaitu pertama kita harus mengontrol perubahan pada manajemen pembiayaan. Lalu membuat sebuah permintaan, adanya proses permintaan, lalu di sini ada proses untuk sebuah proses agensi gitu dari agensi, lalu ada persetujuan setelah dari agensi itu, lalu selanjutnya ada rencana untuk manajemen proyeknya. Di sini ada untuk manajemen proyeknya, setelah itu terjadilah manajemen proyek sistem informasi. Nah, ini adalah gambar untuk mengontrol sebuah perubahan kayak gitu. Selanjutnya untuk mencegah atau memperbaiki sebuah masalah. Nah, jadi untuk mencegah masalah ini itu perlu adanya tindakan korektif. Tindakan korektif atau preventif ini selalu harus menyerahkan sebuah perubahan gitu yang dapat diusulkan untuk memasukkannya ke dalam kontrol perubahan yang terintegrasi proses, dan hanya jika disetujui akan mengimplementasikan si proses integrasi tersebut, itu perubahan tersebut. Nah, untuk mencegahnya bisa kita lihat dari bagaimana kita cara merubah arah pada proyek tersebut gitu. Untuk menjadi di situ itu akan mengambil sebuah tindakan korektif gitu. Perubahan arah proyek, dan dia akan mengacu kepada tindakan korektifnya seperti itu. Nah, selanjutnya selesaikan pekerjaan dengan menutup proyek. Nah, caranya adalah di sini ini tuh adalah bagian yang lebih penting dari sebuah proses. Nah, saat kita membuat sebuah pelajaran dipetik untuk menambahkannya, nah ini menyelesaikan pekerjaan dengan menutup proyek ini adalah bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Nah, dimana di sini ada input output mode yang diawali dengan rencana manajemen proyek, lalu diterima,
lalu diterima itu kepada organisasi ya. Jadi organisasi ini ada bisa disebut sebagai asetnya, terus ada input outputnya, terus ada ahlinya gitu, ahli untuk si menutup proyek ini gitu. Lalu selanjutnya, jadi mengapa gitu manajemen integrasi setelah tadi dibahas. Yang pertama adalah untuk menjalankan proyek. Nah, untuk menjalankan proyek adalah perlu orang dan sumber daya lainnya dari seluruh perusahaan. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah tentang bagaimana perusahaan dapat melakukan usahanya gitu. Lalu yang ketiga adalah standar, template, dan aset lain yang telah dikumpulkan dari proyek lain. Nah, ini akan menghasilkan kemampuan untuk menggabungkan semuanya. Nah, disinilah itulah sebuah proyek manager dan disitulah bagian integrasi masuk. Nah, solusi magnet manajemen integrasi proyek. Nah, di sini ada input output proses. Nah, ini semua ini diacak pada sebuah lemari S dalam istilahnya seperti itu. Nah, bisa kita lihat saja di sini ada input output, terus organisasi, ini ada per kelas. Oke, bisa kita lihat aja di sini. Nah, terus manajemen integrasi untuk menjaga proyek ini dapat dijalur pada eh, apa ya, tahap kepuasan gitu, seperti itulah intinya. Nah, di sini ada dengan menggunakan semua proses manajemen integrasi, nah dapat menangani semua masalah yang akan muncul gitu nantinya. Membuat beberapa perubahan penting pada prosesnya, dan para apa ya, senior atau guru-guru itu dapat mencapai semua tujuannya dengan tepat waktu dan sesuai anggaran yang ada. Gambarnya bisa kita lihat di sini.